Halo Capricorn. Oke, di kesempatan ini aku akan reading buat kamu, dimana kita bahas nih tentang eh, peruntungan di minggu ketiga bulan April ini ya guys. Oke, kita lihat. Untuk zodiak Capricorn di minggu ketiga, kita bahas tentang peruntungan kalian ya, di pekerjaan juga, di keuangan ya. And then nanti juga ada tentang asmara ya, tapi nanti untuk reading setelah ini. Oke, untuk Capricorn. Jadi, aku lihat energi kali ini ada peluang besar yang datang melalui koneksi, hubungan atau kerjasama dengan orang lain ya. Jadi aku ngerasa tuh cocok, ada rasa cocok gitu ya, saling mendukung dan mungkin peluang untuk berkembang bersama. Jadi ini tuh bukan energi yang kamu jalani sendirian, tapi kayak ada keterlibatan orang lain yang cukup penting. Nah, di sisi lain aku juga melihat kamu sudah berada di titik yang cukup mandiri dan stabil secara pribadi ya. Jadi peruntungan ini aku lihat tuh ada kombinasi antara kemandirian dan koneksi. Kamu tuh kuat sendiri, tapi juga bisa berkembang lebih besar lagi saat terhubung dengan orang yang tepat ya. Jadi kayak saat kamu membuka diri untuk kerjasama yang sehat, peruntungan kamu tuh bisa meningkat tanpa harus kehilangan kemandirian yang sudah kamu bangun kayak gitu. Kalau di pekerjaan kamu, aku ngelihat di sini mungkin ada perkembangan yang mulai terbuka ya. Jadi kamu tuh nggak lagi di titik awal, tapi kayak sudah mulai melihat arah ke depan dan peluang yang lebih luas. Tapi di sisi lain, aku juga lihat kamu tuh kayak juga bekerja dengan perasaan ya, intuisi dan pendekatan yang lebih halus. Jadi kayak kamu tuh peka terhadap situasi dan orang di sekitar, dan itu jadi kelihatan apa ya, kayak menjadi kelebihan kamu tersendiri gitu. Jadi di sini buat Capricorn, percaya pada intuisi tapi tetap jaga arah dan tujuan yang jelas ya. Oke, jadi intinya pekerjaan kamu tuh punya peluang berkembang, terutama saat kamu tuh menggabungkan visi ke depan dengan kepekaan dalam bertindak ya. Lalu untuk keuangan, aku lihat ada pergerakan menuju kondisi yang lebih tenang dan stabil. Nah, mungkin sebelumnya tuh sempat ada tekanan atau kondisi yang kurang nyaman ya. Tapi sekarang tuh kamu kayak mulai menemukan cara untuk memperbaikinya. Nah, di sisi lain aku lihat juga ada energi yang menunjukkan kemampuan kamu dalam mengelola keuangan dengan lebih bijak, realistis dan penuh tanggung jawab ya di sini. Jadi coba deh tetap lanjutkan langkah perbaikan dan jaga pengelolaan yang sudah baik ini. Karena keuangan kamu sedang bergerak ke arah yang stabil dan dengan pengelolaan yang tepat kondisi ini tuh bisa semakin kuat buat kedepannya ya. Aku ngerasanya kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas buat asmara. Asmara yang single, berpacaran, dan yang sudah menikah ya. Oke. Kalau untuk yang single ini, aku lihat sih mungkin memang kamu tuh kayak masih sendiri ya energinya. Karena aku melihat ada fase di mana kamu tuh masih ragu untuk membuka hati, seperti ada kebingungan atau belum yakin harus memilih arah yang mana dalam urusan cinta. Tapi di sisi lain, aku juga melihat ada sosok dengan energi yang cukup kuat, percaya diri dan dominan yang berpotensi mendekat ke kamu. Jadi pesan buat kamu, jangan terlalu lama terjebak dalam keraguan. Kalau memang ada peluang yang jelas, berani untuk melihat dan mempertimbangkannya dengan jujur ya teman-teman.
Jadi kalau ada peluang cinta yang kuat ya harus berani gitu ya. Tapi kuncinya ada pada ketulusan kamu. Apakah mau tetap ragu atau mulai membuka diri nih? Dan aku ngerasa di sini yang berpacaran ini tuh mungkin hubungan kamu sama pasangan tuh sedang dalam fase bertumbuh secara perlahan tapi penuh perhatian ya. Jadi ada usaha untuk belajar satu sama lain, membangun dari hal kecil dan mungkin menjaga hubungan ini dengan lebih sabar ya. Tapi di sisi lain, aku lihat ada energi kehangatan, perhatian, dan mungkin rasa ingin merawat hubungan ini agar terus berkembang dengan baik ya. Jadi pesan buat kamu, jaga konsistensi dan tetap saling memberi perhatian sekecil apapun itu. So, hubungan ini tuh punya potensi berkembang jadi lebih hangat dan stabil selama terus dirawat dengan kesabaran dan juga kasih sayang ya guys. Aku lihat sih ada fase di mana hubungan kamu ini sedang menghadapi perubahan atau situasi yang cukup menantang ya. Tapi di sisi lain ada energi yang menuntut kamu atau pasangan kamu atau kalian ini ya untuk berpikir lebih jernih, lebih tegas dan tidak terbawa emosi dalam menyikapi keadaan. Seperti kalian tuh diminta untuk melihat semuanya dengan logika gitu, bukan hanya dengan perasaan. Jadi pesan buat Capricorn yang sudah menikah, tetap tenang dan objektif dalam menghadapi masalah, jangan terbawa emosi, dan aku lihat hubungan ini bisa melewati tantangan. Selama kalian itu bisa bersikap tegas, rasional, dan tidak reaktif dalam mengambil keputusan. Ya. Nah, untuk kamu yang resonate nih, bisa tulis di kolom komentar dan mungkin buat kamu yang ingin private reading, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel. Makasih ya udah hadir, salam santu, salam rahayu untuk semuanya.